Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita sebut saja SPTLDV gitu ya. Nah, caranya hampir sama dengan pertidaksamaan linear dua variabel kemarin yang kita bahas gitu ya. Caranya hampir sama gitu. Hanya saja yang membedakan adalah nanti garis daerah penyelesaiannya, garisnya itu lebih dari satu. Kalau kemarin kan hanya satu garis gitu ya. Nah, ini lebih dari satu gitu ya. Caranya hampir sama ya, kemarin gitu ya. Nah, ini jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah semua pertidaksamaan itu dengan tanda sama dengan terlebih dahulu ya. Ini untuk menentukan titik potong nantinya. Lalu yang kedua, tentukan titik potong koordinat kartesius. Jadi tentukan titik potong X dan titik potong Y. Jadi yang B ini titik potong, saya singkat sebagai TP. Yang ini ubah jadi sama dengan gitu ya. Oke, yang C, gambar grafiknya. Jadi kita menggambar garisnya terlebih dahulu gitu ya. Yang ini gambar grafik. Maaf nih tulisan saya. Grafik ya. Jadi ini kita gambar grafiknya, garisnya gitu ya. Nah, lalu yang keempat itu gunakan titik uji ya. Titik uji atau saya sebut TU deh. Titik uji. Oke, saya gini deh. Ya, titik uji itu apa? Kalau kita masukin X dan Y sembarang ke dalam pertidaksamaan tersebut, nilainya benar atau tidak. Nah, titik uji ini adalah menentukan nantinya sebagai daerah penyelesaian gitu ya. Penentu daerah penyelesaian gitu. Nah, yang terakhir ini DP-nya gitu ya. Jadi ini tahapannya secara singkat ya saya jelaskan. Yang pertama itu kita ubah dulu semua yang tanda ketidaksamaan itu kita ubah dengan sama dengan ya. Jadi misalkan kalau ada pertidaksamaan 1, ubah dulu jadi sama dengan. Terus kita cari tahapannya dengan tahapan yang seperti ini. Nanti pertidaksamaan 2 juga sama, kayak gitu ya. Nah, pokoknya kita ubah pertidaksamaan seluruhnya itu jadi sama dengan. Karena untuk memudahkan kalian mencari titik potong gitu ya. Lalu yang kedua, ya titik potong. Kita cari nih X, 0 berapa, X-nya berapa, dan Y berapa. Biar jadi titik potongnya 0, Y sekian, misalkan kayak gitu. Ya, itu maksudnya titik potong. Lalu yang ketiga, buat grafiknya. Jadi, untuk membuat grafiknya ini, cukup garisnya. Misalkan kalau pertidaksamaannya 2X plus Y lebih dari sama dengan 1 misalkan. Kita buat tuh garis grafiknya. Dengan apa? Dengan bantuan titik potong yang sudah kita temukan gitu ya. Lalu yang keempat itu adalah titik uji. Nah, Bu, kalau misalkan saya langsung ujuk-ujuk aja menentukan daerah penyelesaian, bisa nggak, Bu? Harus ada titik uji. Karena titik uji itu ibaratnya gini, kita kalau mau menentukan suatu hal, misalkan kita pengen tahu nih, misalkan kandungan bakso itu apakah ada borak atau enggak, kita uji dulu kan. Ujinya dengan cara apa? Misalkan kita ambil potongan baksonya gitu kan, kita tetesin betadin misalkan, nanti warnanya berubah ungu atau enggak gitu. Kalau berubah ungu berarti ada boraksnya, ada formalinnya, kayak gitu kan. Kalau misalkan ditetes ternyata nggak berubah ungu, oh berarti bener nih, nggak ada formalin, kayak gitu. Jadi perlu adanya titik uji di setiap penentuan daerah penyelesaian gitu ya. Jadi kalau kalian udah gambar grafik capek-capek, asal menentuin daerah penyelesaian, itu namanya salah besar gitu ya. Oke, yang terakhir adalah daerah penyelesaian. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Ini ada catatan penting ternyata. Catatan pentingnya hampir sama dengan yang kemarin gitu ya. Kalau kemarin sama juga kan, kalau tandanya seperti ini,
kurang dari atau lebih dari, maka grafiknya itu putus-putus ya. Udah tahu kan maksud dari grafik putus-putus gitu kan? Itu nanti kalian bisa lihat di video kemarin gitu ya, di pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu kalau tandanya seperti ini berarti garis grafiknya itu tebal atau tidak putus-putus gitu. Nah, ini 3 dan 4 adalah titik uji atau penentuan hasil uji. Jadi kalau misalkan kita menguji suatu titiknya sembarang, mau 5,5, mau di atas grafik atau di bawah grafik gitu. Misalkan mau 0,0, mau 5,1, bebas ya. Selagi ujinya itu bernilai benar, maka itu yang diarsir gitu ya. Kalau misalkan ujinya salah, ya udah nggak usah diarsir, berarti itu bukan daerah penyelesaiannya gitu ya. Jadi daerah penyelesaiannya itu kebalikannya gitu. Kalau misalkan kita menguji titik di dalam, misalkan 0,0, oh ternyata uji titiknya salah gitu kan. Nah berarti daerah 0,0 itu jangan diarsir, berarti di luar dari daerah 0,0. Jadi bisa 9,9, misalkan 10,10 dan lain sebagainya. Jadi nanti kita langsung aja lihat ke contoh soal gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal.